Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, yang saya banggakan mahasiswa baru IPF 2020 ya, yang sekarang sedang berada jauh di kampung masing-masing dan kita bisa berjumpa alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Yang ketiga, atas nama pengelola program International Program for Islamic Economic and Finance, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di International Program for Islamic Economic and Finance atau IPF, program studi ekonomi FEB UMY. Baik, sebelum saya mulai, sambil menunggu yang lain, teman sekalian, apakah bisa kamera di-on-kan semuanya? Saya ingin melihat wajah dari Adisena, lalu ada Alia di sini ya, ada mungkin Ihya, ya, juga ada Rian, Ilham, DKK ya. Paling tidak kita bisa bersilaturahmi secara maya terlebih dahulu. Sambil lalu nanti kita sambil lalu akan menyampaikan tentang teknis perkuliahannya ya. Nah, sehingga adik-adik di sini tidak merasa kaget bahkan nanti kesulitan ketika akan memulai kuliah. Oke, baik, bisa di-off-kan dulu yang di-unmute suaranya, video boleh di-on-kan. Baik, sebelum saya mulai, kita mulakan dengan perkenalan singkat ya, teman sekalian ya. Jadi paling tidak kalian semua saling kenal walaupun tidak berjumpa secara fisik dengan teman seangkatannya. Ya. Mas Ilham ini belum tahu teman satu angkatannya ya, dan belum pernah silaturahim juga. Nah, saya kira ini kesempatan yang baik. Kita coba minimal nama ya, nama, kemudian asal SMA ya. Lalu yang ketiga, motivasi Anda masuk ke IPF ini apa? Begitu ya, singkat aja ya. Dari saya dulu ya. Nanti diikan dengan yang lain. Baik, nama saya Dimas Bagus Nurtakusuma. Saya kira Anda sudah paham dan sudah membaca di grup ya. Jadi sekarang saat ini kami diamanahkan oleh Rektor UMY sebagai pengelola program internasional. Jadi saya di sini ibaratnya sebagai orang yang mengelola teman-teman sekalian dalam hal akademis, ya, kemahasiswaan, kemudian juga keuangan dan juga hal-hal lain terkait dengan keberlangsungan IPF ini. Alhamdulillah kami diamanahkan di IPF ini sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 ya. Jadi Bapak ini sudah setahun lagi akan paripurna seandainya memang pimpinan melihat ada yang lebih baik dibanding saya. Nah, mungkin ini kalau seandainya kita anggap adalah tahun terakhir, maka inilah tahun terakhir saya melihat teman-teman mahasiswa baru ya, setelah 4 tahun berada dan berjibaku di IPF ini. Baik, saya pribadi sudah menjadi dosen di UMY sudah lama, teman sekalian, sejak tahun 2015 ya. Dan memang baru aktif berjibaku di UMY ini khususnya di prodi ekonomi itu tahun 2018. Jadi semenjak baru selesai sekolah S3 di International Islamic University Malaysia. Baik, itu singkat ya. Nanti untuk details Anda ada CV saya, nanti malah sampai jam 10 malam ini baru selesai. Oke, saya ingin lanjut ke ini dulu nih. Mas Ilham nih kayaknya cerah sekali bajunya, warna merah ini. Yuk, Mas Ilham silakan disebutkan minimal nama ya, nggak perlu status ya Mas Ilham. Nama, kemudian asal sekolah, kemudian apa motivasi singkat Anda masuk ke international program. Yuk. Mulai dari saya dulu Pak ya. Ya, silakan Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Manzis dari asal saya dari Jambi. Motivasi saya ikut IPF ingin merasakan pengalaman internasional.
Sekian, terima kasih. Baik, makasih Mas Ilham ya. Semoga bukan salah masuk ya Mas ya, dan salah pilih ya. Oke, tetap semangat Mas Ilham. Berikutnya, yang cowok dulu nih, Barik Ariba. Silakan Mas Arik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barik Ariba, asli dari Riau, cuman SMA udah di Jogja, Pak. Terus motivasinya masuk ke kelas IPF itu supaya bisa mengasah kemampuan berbahasa dan mendapatkan pengalaman internasional juga. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Arik dulu tahu IPF dari mana Mas? Dari website, Instagram, atau orang tua atau teman? Sebenarnya saya masuknya diterimanya reguler Pak, cuman ditawarin masuk ke kelas IPF gitu lewat admisi. Dari mana Anda tahu IPF ini? Ditawarin admisi. Oh, admisi. Oke, Iya. baik. Kalau Mas tadi Mas Ilham saya lupa, dari mana Mas tahu program ini Mas? Sebenarnya kemarin daftar manajemen nggak keterima, ditawari admisi juga di IPF. Oke Mas, nggak apa-apa ya. Ya. Semoga Anda tersesat jalan yang benar ya. Semoga saja. Baik, berikutnya Mas Muhammad Adisena ini. Ini adalah mahasiswa yang NIM-nya adalah 00001 ya. Jadi Anda pendaftar pertama nampaknya. Ayo Mas. Di unmute dulu Mas Adi. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adisena, Pasuruan. Ya, motivasi saya ikut IPF adalah saya ingin lebih bisa mempelajari bahasa asing. Yang pertama, yang kedua, ingin merasakan bagaimana suasana kelas internasional itu. Mungkin cukup. Terima kasih. Infonya dari mana taunya Mas tentang program ini? Saya tahu infonya itu pertama dari IG, dari Instagram. Terus saya searching UMY, lihat ada IPF. Terus habis itu ya saya coba untuk masuk aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Dari SMA mana tadi Mas? Saya tadi terputus tadi. Dari SMA mana? Saya dari Pasuruan. Oh, orang Pasuruan Anda ya? Oke. Iya. Sebelah timur adalah kota saya Mas dari Anda. Oh iya. Oh. Ya, Bondowoso. Bondowoso. Oke, berikutnya yang cowok lagi nih, Mas Rian. Rian, ya, Mas Rian, silakan Mas Rian. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afala, asal Riau. Motivasinya masuk IPF itu ya pengen keluar negeri. Ya, bagus Mas. Informasi dari mana Mas tahu IPF ini? Dari admisinya. Dari admisi, oke. Ya. Iya, iya. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Mbak Enggra. Ayo Mbak Enggra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggracia Putri Johana. Asalnya dari Tangerang, asal sekolahnya dari SMA 35 Jakarta. Motivasinya masuk kelas internasional ini karena pengen dapat kesempatan belajar ke luar negeri, sama dapat kesempatan yang skill bahasa juga. Tahu dari mana Mbak program ini? Ditawarin sama. Oke, baik. Makasih Mbak Enggra. Berikutnya Ihza Rizky Praditya.
Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini Mas, lampunya mati. Jadi agak kelihatan mukanya. Oh iya, nggak apa-apa. Anda tampak terang sekali jiwanya, Mas. Nah, Terima kasih. Asal saya dari Boyolali, Jawa Tengah. motivasinya dan dari mana Anda tahu program internasional? Motivasinya ingin belajar di luar negeri, sama tahu IPIF itu dari admisi. Oke, baik, Mas. Baik, Iya. makasih Mas Praditya ya. Ya. Berikutnya, Dan dari Lutfia. Ya, makasih Mas. Lutfia, terakhir, bilang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Salma Amanda, biasa dipanggil Salma, dari Magetan. Motivasi saya masuk sini adalah karena agar bisa nambah skill bahasa dan biar bisa ngerasain gimana rasanya di kelas internasional. Ya, dari mana masuk ini? Dari website atau media atau yang lain? Dari website. Website ya. Oke, alhamdulillah. Makasih Mbak Lutfi. Sama-sama, Berikutnya Mbak Kurota Ayunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Yunin. Apalagi? Asal SMA-nya, kemudian motivasi dan informasi dari mana Anda mengetahui ini? Program internasional. SMA-nya di SMA IT Darul Hikmah Boarding School. Terus asal dari Kalimantan. Motivasinya itu untuk mengimprove bahasa, skill bahasa, sama student exchange. Terus dapat informasi dari guru BK. Guru BK ya? Iya. Oke, makasih. Oke, makasih. Ada lagi yang belum saya sebut ini. Ada sekitar berapa nih? Hanya 10 orang yang bisa bergabung hari ini. Ada lagi yang belum disebut? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, teman sekalian. Jadi cepat aja Bapak akan menyampaikan. Jadi kalau teman-teman lihat di screen ya, di sana ada sedikit pengenalan. Sudah saya sampaikan tadi waktu mataf tadi. Namun saya ingin mendalami lebih details ya, karena tadi kan general sekali pesertanya ya. Kalau sekarang kan memang fokus untuk mahasiswa internasional. Nah, jadi teman-teman barangkali ada pertanyaan sebelum saya selanjutkan ke slide tadi. Silahkan. Atau ada yang mau disampaikan dulu? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum saya mohon izin lanjutkan dulu ya sebentar. Jadi IPF ini teman sekalian adalah program internasional ya di bawah prodi ekonomi ya. Jadi bukan prodi sendiri tapi di bawah prodi ekonomi FEB UMY. Jadi gelar Anda nanti itu adalah SE. Ya, SE. Dalam bahasa Inggris adalah Bachelor of Economics dalam bahasa Inggris. Nah, saya di sini akan membantu Anda dalam istilahnya berkuliah nanti teknis insya Allah selama 4 tahun kalau memang diamanai untuk melanjutkan ya. Kalau tidak sampai 2021 saya bisa mengawal Ilham BKK ini. Nah, saya menjabat sebagai status program studi di sini. Nah, teman sekalian, ini adalah roadmap UMY. Jadi UMY ini ke depan, teman sekalian, akan menjadi sebuah international university. Ya, di tahun 2020 International University dan tahun 2040 sebagai socio-preneurial university. Artinya jadi top 300 world class university. Jadi dari roadmap ini teman sekalian, maka UMY itu sedang berusaha dan sudah berusaha untuk menjadi kampus yang mendunia. Nah, kalau mendunia berarti kan syaratnya ya yang paling gampang ini harus bisa berinteraksi secara internasional kan. Begitu. Nah, sehingga
teman-teman ini sebenarnya kalau Anda melihat roadmap yang UMJ di depan ini seharusnya sangat bersyukur sekali kalau menurut saya. Karena teman-teman sedang didesain ya untuk menjadi bagian untuk bisa mendunia tadi. Ya, mendunia tadi dan sesuai dengan roadmap ini. Walaupun memang Anda di kelas internasional bukan berarti kelas regulernya tidak begitu, tidak ya. Kelas reguler tetap sama. Tapi penekanan pada kelas internasional itu lebih besar, ya kan? Lebih besar karena Anda sudah namanya kelas internasional begitu. Jadi ekspektasinya lebih semangat, kira-kira begitu. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah visi misi tadi, teman sekalian. Jadi karena kita menginduk kepada program studi ekonomi ya, maka kelas internasional ini terakreditasi A. Artinya akreditasi yang terbaik dari Dikti ya tahun 2016. Dan IPF ini sejauh ini sudah berdiri hampir 11 tahun, teman sekalian. Jadi bukan kemarin, tapi sudah lama. Dan sudah mencetak ratusan alumni, insya Allah. Nanti saya akan sampaikan prestasi alumni apa saja. Lalu untuk misinya dan visinya intinya satu. Bagaimana membawa kita semua yang menjadi bagian dari IPF ini sebagai mahasiswa yang mendunia tadi. Intinya itu aja. Ya. Nah, dalam rangka mencapai yang muda mendunia tadi itu, maka di sini ada beberapa aktivitas. Nah, mungkin Anda agak bingung kalau di sini, saya langsung sini aja. Ya, ini aja. Nah, ini programnya. Jadi programnya tadi, mengapa tadi Bapak tanya apa latar belakang Anda kok mau bergabung? Kira-kira sangat pas sekali dengan program kita. Jadi jangan merasa teman-teman yang sekarang bahasa Inggrisnya masih kurang, merasa tidak bisa, tidak. Karena justru banyak teman-teman senior Anda ya yang dahulunya Inggrisnya pas-pasan, sekarang malah jadi luar biasa. Jadi bukan jaminan teman sekalian ketika sudah Inggrisnya sudah tidak atau belum maksimal atau belum standar Anda tidak bisa, tidak. Karena di program ini Anda difasilitasi selama 3 tahun atau 6 semester nantinya secara intensif. Ya. Yang kedua adalah KKL luar negeri. Nah, nanti tadi beberapa kawan menyampaikan ingin keluar negeri, insya Allah. Ya, insya Allah Anda akan ada kesempatan ke sana. Karena kita ada kuliah kerja lapangan ke luar negeri. Biasanya kita hantar teman-teman ke 3 negara atau 2 negara. Nah, makanya nanti ya, kemarin Bapak sempat share di grup Anda kan, yang belum punya paspor siapa? Kan saya tanya begitu. Yang sudah punya siapa? Karena Anda adalah program internasional. Jadi syarat utamanya adalah sebagai mahasiswa asing atau mahasiswa korporasi internasional, wajib hukumnya punya paspor. Nggak mungkin kan Ilham pakai KTP kan kalau ke luar negeri kan? Nggak ada yang mau. Gitu. Nah, jadi harus punya paspor. Nah, ini nanti yang bagi yang belum punya, nggak usah khawatir. Nanti kita fasilitasi nanti semuanya. Dan masalah biaya jangan dipikirkan, itu urusan saya nanti. Yang penting teman-teman semangat untuk buat paspor. Yang ketiga program magang luar negeri. Nah, ini juga bagus nih program ini. Jadi Anda punya kesempatan bisa merasakan bagaimana sih lingkungan di luar negara. Kemarin ada senior Anda magang di KBRI Indonesia di Thailand. Magang di KBRI Indonesia di Singapura. Magang di KBRI Indonesia di Malaysia. Gitu. Itu yang pengalaman. Yang keempat adalah kursus bahasa Arab. Jadi tidak hanya pintar bahasa Inggris ya, tapi juga pintar bahasa Arab, teman, insya Allah, teman sekalian. Karena kita namanya IPF, International Program for Islamic Economics and Finance. Jadi mencoba Anda itu dikenalkan dengan 2 bahasa. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pertukaran mahasiswa tadi, exchange tadi. Ini insya Allah. Jadi sejauh ini kami mendorong mahasiswa untuk exchange, baik secara online maupun secara offline. Ya, tergantung kondisinya ya. Kalau sekarang kan masih belum bisa keluar negeri nih, masih online saja. Nah, besok kalau sudah insya Allah sudah selesai semua pandemik ini, nanti Mas Ilham DKK kita dorong untuk bisa melakukan pertukaran ke luar negeri. Kemana? Banyak negara insya Allah. Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, ya, kemudian ada Spanyol, Cina, silakan ya. Timur Leste kalau memang mau silakan bisa ya. Misalkan nanti.
Kemudian delegasi konferensi internasional. Nah, ini nanti. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar jago kandang. Artinya sekedar hanya muter-muter, pusing-pusing di UMY, tidak. Tapi kita dorong juga kalian juga bisa expose ke luar negeri. Jadi Mas Adi Sena tadi bisa bicara dengan orang asing di Malaysia, di Singapura, di Thailand dalam konteks ekonomi ya. Bicara dalam konferensi internasional. Peserta mungkin juga bisa ya. Lalu ada international conference juga sama. International summer course juga bisa. Lalu staff exchange atau visiting professor. Jadi dosen Anda nanti ke depan jangan kaget seandainya nanti yang ngajar bukan saya gitu. Yang ngajar bukan yang kulitnya sama seperti saya gitu. Mungkin ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit merah dan sebagainya, berbagai macam ya. Jangan khawatir karena kita ada namanya staff exchange. Jadi dosen luar negeri mengajar di sini. Ya, jadi dari sini saja teman-teman sudah punya gambaran nih ke depan nanti. Anda akan jadi apa Anda nanti 4 tahun lagi. Kalau seandainya Anda benar-benar istiqomah, belajar, berjuang di kelas internasional. Ya. Nah, berikutnya teman sekalian, nah ini yang mungkin tadi agak saya miss waktu mata prodi. Jadi UMY ini punya tagline unggul dan islami. Ya, jadi Anda itu didorong untuk tidak hanya sekedar pintar secara akademik, tapi juga secara islami, secara paradigma berpikir. Makanya ke depannya materi-materi penyampaian kuliah nanti akan juga disisipi dengan Islamic values, dengan nilai-nilai Islam nanti. Ya. Jadi Anda nanti punya dua sisi nih, ngomong konvensional bisa, ngomong Islamnya bisa, insya Allah gitu. Ya. Nah ini keunggulan yang kita ingin berikan kepada Anda. Nah, berikutnya ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini semua senior-senior Anda ini ya yang sudah pengalaman kemarin ke luar negeri. Dan insya Allah saya melihat wajah-wajah Anda semua ini wajah-wajah yang semangat ya. Jadi ini yang di Malaysia ya, sebelah kiri ini ya, ada yang di Taiwan, ada yang di Jepang ya, ada yang di Cina di sini ya, Korea ya. Ini semuanya ini insya Allah bisa. Ini semua senior-senior Anda ya. Yang dulu juga awalnya masuk IPF ini mungkin seperti Anda juga gitu loh. Ada yang sekedar hanya salah pilih karena sudah karena nggak ada lagi yang lain, sama seperti. Jadi backgroundnya bermacam-macam. Tapi ujungnya karena mereka serius, semangat, istiqomah, jadi mereka selesai. Dan mereka sudah lulus semua nih by the way nih, sudah pada lulus semua. Ya. Nah, ini yang tadi konferensi internasional ya teman sekalian. Nah, ini jadi luar biasa juga nih senior Anda ini. Jadi ada yang ke Thailand ini ya. Ini hadir ini teman-teman sekalian bukan sekedar peserta ini. Jadi bukan hanya sekedar duduk diam, bukan. Tapi mereka sebagai bagian dari presenter, pembicara. Didengar oleh orang-orang dari dunia lain, dari negara lain ya, bukan dunia lain, dari negara lain gitu. Nah, jadi ini ya, di Thailand ada ya, di Eropa ini ada ya, lagi winter ini ya. Ini senior Anda nih. Juga ada di Amerika Serikat ini di PBB nih ya, bayangkan ini. Saya pun belum pernah ini ke PBB nih ya, tapi senior Anda ini sudah pernah sampai ke sana. Ini namanya Mbak Adra ini. Sekarang beliau sebagai research assistant ya, asisten peneliti di Bank Indonesia di Jakarta ya sekarang ini. Mbak Adra ini orang Riau ini, Mbak Adra ini. Ya. Ini juga ada Mas Ganjar, ini Mas Ganjar ini orang Kulon Progo ini. Jadi dia sebagai best presenter di conference di Asia di Malaysia ini tahun lalu ya. Dan semuanya ini ada semua di sini. Ini tadi dosen pengajarnya ya. Jadi Anda tidak hanya sekedar nanti diajar dosen-dosen yang sekedar ngajar insya Allah, tapi mereka punya background keilmuan yang beraneka ragam gitu. Jadi dari sini saja Anda sudah bisa bayangkan, walaupun jumlahnya hanya 18 orang, ya, namun ini background-nya berbagai macam. Ya, S3-nya sudah 10 orang, nih, hampir 50% ya, termasuk Bapak sudah termasuk di sini, sudah masuk sini. Lalu 6 orang sedang S3 ini. Nanti insya Allah sebelum Anda selesai, mereka sudah selesai mungkin. Bisa segera kembali untuk sharing dengan Anda pengalaman-pengalaman di luar negeri seperti apa. Barangkali nanti Anda terinspirasi, termotivasi untuk kemudian mengikuti jejak-jejak beliau. Lalu 2 orang lagi akan proses S3.
Alumninya dari berbagai negara ini teman sekalian, dari benua-benua ada. Asia, Malaysia, Thailand, Australia, Swiss, ya, kemudian ada Inggris di sini, ya, ada Saudi Arabia. Jadi sangat-sangat variatif. Belum lagi nanti dari Spanyol ini pulang, ya, dari Taiwan pulang, UK pulang, ya, luar biasa ini saya kira. Ini saya kira Anda kalau seandainya masih berpikir salah masuk, tadi saya katakan tersesat jalan yang benar Anda itu, ya. Nah ini kira-kira konten kurikulumnya ya. Jadi nanti ada 60 mata kuliah. Nanti saya sampaikan mata kuliahnya apa saja, ya. Dan 147 SKS nanti di sini, ya, nanti kontennya lebih kurang seperti ini, ya, ada semuanya saya sampaikan. Nah ini prospek kerjanya, ya, jadi Anda bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai analis, bisa sebagai akademisi, bisa sebagai nanti regulator, bisa juga sebagai apa ya, NGO, ya, kerja sosial juga bisa, karena ilmu Anda sangat luas sekali ilmu Anda, ya. Ini prestasi mahasiswa, alhamdulillah ini, ya. Ini semua adalah senior-senior Anda. Ya, juara-juara di berbagai macam event-event baik nasional maupun internasional, ya. Dan alhamdulillah teman sekalian, prodi ekonomi, ya, 2 tahun berturut-turut ini itu terpilih sebagai prodi yang mencetak mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Ya, jadi sejak 2018 dan 2019 itu mahasiswa prestasinya itu dari program prodi ekonomi, dan alhamdulillahnya adalah international program IPF. Ya, jadi dan Anda mungkin sudah tahu juga kemarin presiden atau gubernur BEM FEB siapa? Ada yang kenal namanya kemarin yang pidato itu? Mas Ilham, mungkin kemarin sempat kenal namanya siapa Mas Ilham? Gubernur BEM-nya Mas? Maaf Kak, di sini jaringan jelek jadi putus-putus. Oh gitu, oke. Yang nggak putus-putus siapa ini? Ada yang tahu nggak kemarin nama gubernur BEM-nya FEB UMY siapa namanya kemarin? Ada yang ingat nggak atau yang tahu nggak namanya siapa? Lupa, Pak. Lupa ya. Nah, kalau lupa enggak gimana? Oh ya, betul. Nah, itu adalah prodi ekonomi juga, ya. IPF angkatan 2017. Ya, jadi Anda alhamdulillah ya, kita itu tadi saya dapat WA dari siapa tadi ya? Mas siapa tadi yang WA kita WA nanti ya. Jadi dia tuh bangga itu jadi mahasiswa IPF tuh bangga. Nah, itu saya ingin menumbuhkan kebanggaan Anda ya. Jadi kebanggaan itulah Anda nanti punya semangat ya, dan juga punya optimisme ya. Kalau Anda tidak salah masuk di program studi ekonomi khususnya kelas internasional ya. Jadi saya ingin menanamkan itu. Jadi jangan sampai Anda demotivasi kemudian merasa salah pilih, enggak. Anda tidak salah pilih dan Anda sudah di jalan yang benar, tinggal Anda mau istiqomah atau tidak, itu aja. Nah, terakhir ya, karena sudah hampir asar ini. Nah, ini beberapa organisasi nanti ya yang Anda bisa ikuti. Sudah ada promosi kemarin. Silakan Anda bisa pilih, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi mungkin nanti Anda bisa masuk ke berbagai macam lembaga-lembaga ini. Ya, silakan nanti Anda cari di internet juga banyak ini sudah. Oke, itu kemudian saya masuk ke ini ya. Kalau Anda nanti ingin lebih detail tentang IPF, bisa bergabung di IG IPF ya. Ini sudah ada. Lalu ada nomor HP-nya. Ini tersedia sangat lengkap dan online ini. Maksudnya bisa diakses kapanpun. Lalu juga ada website. Nah, sekarang saya ingin menginformasikan pada Anda tentang website ini. Ya, jadi biar teman-teman tidak salah informasi ketika kuliah nanti. Kalau ada di depan laptop, Anda bisa ketik IPF ya atau IPF, nanti akan muncul di sana. Nah ini ya. Nah ini kreasi dari teman-teman di Mas Firman kemarin ya, yang sudah teman-teman sudah kenal baik. Jadi beliau inilah yang mengawal website ini ya, sehingga sangat informatif sekali ya, sangat lengkap. Dan silakan nanti Anda bisa klik sendiri Mbak dan Mas. Misalkan Anda ingin tahu
apa sih IPF itu, historinya bagaimana, visi misinya apa, ketua programnya siapa, strukturnya, dosennya siapa aja, fasilitasnya, channel YouTube-nya apa aja isinya, lengkap di sini sudah ada. Lalu akademiknya juga sama nih. Anda mau tahu apa? Silabus kuliahnya, ya, kalender kuliah, nama profesor tamunya siapa, semua lengkap di sini. Lalu juga ada student ini, Anda pengen tahu tentang exchange program, internship, wah semua lengkap di sini, insya Allah. Kolaborasi ya, lengkap semua ini. Luar negeri, dalam negeri lengkap semua. Lalu forum-forum kita apa saja ini yang sudah dilakukan, forum akademiknya apa aja, internasional semua ini, alhamdulillah. Lengkap semua di sini. Yang alumni juga sama, Mbak. Anda ingin tahu alumni kita siapa aja, di mana mereka berada. Lengkap di sini semua, alumni profilnya sudah ada semua. Nah, khusus hari ini saya menyampaikan tentang kuliahnya, ya. Jadi kita masuk ke teknis ya, kuliah. Nah, Anda mohon masuk ke IPF website, lalu Anda bisa masuk di akademik. Lalu masuk di course schedule. Ya, course schedule. Anda klik di course schedule itu, ya. Di HP juga bisa, Mbak atau Mas, ya, bisa HP juga. Nah, setelah itu Anda klik out semester academic year 2020-2021. Di sini ya. Nah, ini Anda klik course schedule-nya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini lengkap semua sudah. Siapa yang mengajar Anda, waktunya kapan, jam berapa, di mana. Nah, ini. Nah, ini Anda masuk semester 1 ini ya. Jadi mata kuliah besok yang Anda akan ikuti, insya Allah ada 10. Quranic Writing and Recitations, Introduction to Accounting, Introduction to Business, Introduction to Macroeconomics, Introduction to Microeconomics, Introduction to Mathematics, Islamic Faith, Bridging Programs, Arabic, and English 1, Reading. Nah, ini dosennya sudah ada, nama-namanya, termasuk Bapak insya Allah akan mengajar Anda, Introduction to Macroeconomics, harinya hari apa, semua lengkap di sini, jamnya jam berapa, lengkap di sini insya Allah. Ya. Nah, ini untuk SEM 1. SEM 3, 5 nggak usah dilihat, boleh Anda lihat nama dosennya sama makulnya sebagai informasi aja ya. Nah, tapi ini untuk semester 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu nih, sebelum saya lanjutkan barangkali, biar nggak terlalu banyak ini yang Anda ingin aspirasikan. Silahkan, ayo bebas. Pak mau nanya. Ya, ayo bebas, santai aja. Ini forum kita ya, jadi susah sungkan-sungkan. Kalau tadi mungkin forum besar Anda sungkan, ini forum kita. Ayo, silakan. Tanya tentang program pertukaran pelajar itu. Itu tuh kita dibiayai UNIF atau gimana, Pak? Oke, makasih. Ini kayaknya Anda sudah pasang ancang-ancang ini udah ya, nggak sabar kayak ini udah nih. Kalau perlu berangkat besok ya Mas ya. Ya. Jadi gini, nggak apa-apa. Ini bagus sekali ini. Paling enggak kan kita ini punya bayangan ke depan ya, jauh ke depan. Jadi gini teman sekalian, untuk program exchange atau pertukaran mahasiswa itu dilakukan minimal Anda sudah masuk di semester 3. Ya. Jadi di semester 3. Kenapa semester 3? Karena semester 1 2 Mas Barit ini kan masih proses adaptasi ya kan? Masih baru lulus SMA nih, kepala masih kemana-mana pikiran ini kan. Artinya masih belum settle ibaratnya. Nah, semester 3 kan sudah lumayan. Nah, sudah mulai agak mantap lah gitu loh. Nah, sudah mulai juga tahu belajar dan sebagainya situasinya. Kita mulakan insya Allah September 2021. Nah, nanti kampusnya mana aja Mas Rian? Nanti saya sampaikan kampus mana yang buka. Nah, kita kan nggak bisa maksa-maksa yang buka yang mana. Tapi biasanya setiap tahunnya itu yang buka itu adalah Malaysia ada, Taiwan ada, Thailand ada. Taiwan, Thailand, Malaysia. Dekat ini, dekat-dekat ya. Dekat-dekat insya Allah. Nah itu kampusnya mana aja detailnya saya sampaikan kemudian. Nah sekarang syaratnya dulu nih yang penting. Kalau masalah kampus insya Allah ada. Tapi syaratnya apa? Syaratnya yang paling utama ada 2. Syaratnya ada 2 yang paling utama. Yang pertama adalah
pastinya Mas Rian ke sana tidak pakai bahasa Jawa, ya kan? Tidak pakai bahasa Sunda, tapi pakai bahasa Inggris, ya. Bukan bahasa kalbu, bukan bahasa ibu. Nah, makanya kemudian di sana Inggrisnya, bahasa Inggrisnya minimal. Nanti pakai tes TOEFL nih, kita tes TOEFL nanti. Kita teskan TOEFL Anda semua, free semua TOEFL-nya. Yang penting Anda siap. Minimal syukur-syukur 500. Makanya yang mulai sekarang, kan kita ada pelajaran bahasa Inggris nih. 1 semester, 2 semester. Nah, itu digenjot di situ aja, digenjot. Nanti Bapak adakan tes TOEFL setiap semester 2 kali. Jadi awal, akhir, sampai Anda sampai sampai pusing Anda pokoknya. Tapi apa? Untuk ngukur kemampuan gitu loh. Oh, sekarang saya masih 450, kurang. Nah, semangat lagi kan gitu. Yang sudah 500 lanjutkan. Yang pertama. Yang kedua, IPK, Mas. Ya tentunya lah kalau kita ngomong IPK ini kan standar akademik ya. Minimal 3,0 aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau nanti 4,0 nanti juga pusing ke sana nanti ya. Terlalu tinggi. Jadi paling enggak 3,00. Nah, 2 itu aja. Selebihnya sambil jalan. Nah, yang ketiga masalah biaya ini yang paling sensitif ini ya, biaya ini. Nah, biaya itu kalau seandainya Mas Rian ini besok diberangkatkan ke Timur Leste ya untuk exchange program ya, maka Anda tidak perlu membayar uang kuliah di UMY, Mas. Jadi Mas Rian ini dibebaskan tidak membayar uang di UMY kecuali 3 items. Mungkin kemarin waktu Mas Rian bayar mungkin lihat lihat kwitansi itu pusing juga, banyak elemen itu 1 sampai 10 kalau nggak salah ya. Nah, hanya 3 Mas yang Anda bayar dari 10 atau berapa lah itu. Yang pertama adalah uang registrasi, Mas. Kenapa registrasi bayar? Untuk memastikan Mas Barik ini aktif sebagai mahasiswa. Ya kan? Kalau nggak registrasi kan nggak tahu Anda aktif atau tidak. Dan itu jumlahnya kecil. Sekitar 200 atau 300 ribu kalau nggak salah. Saya lupa. Tapi sekitar segitu. Yang kedua adalah uang asuransi, Mas. Asuransi ini biasalah, takutnya kita sakit, ya kurang sehat dan sebagainya kan bisa di cover dari asuransi tadi. Dan juga jumlahnya nggak besar saya lihat, 300 ribu kalau nggak salah. Yang ketiga adalah uang DPP. DPP, Dana Pengembangan Pembangunan. Kalau nggak salah sekitar 2,5 kalau nggak salah itu. Nah, jadi Anda 1 semester itu berangkat kemanapun nanti membayar 2,5 plus 300. Selebihnya kita hapus, Mas. Kita hapus. Dan ketika Mas Rian sampai ke Timur Leste, kampusnya di sana, misalkan ya Mas, karena kita juga ke sana, misalkan, Mas nggak usah bayar juga, karena sudah kerjasama dengan UMY, gitu. Jadi Mas nggak usah bayar, walaupun Mas nanti kampusnya di Spanyol, di UK, di mana, nggak usah bayar uang kuliah di sana. Tapi tentunya yang namanya nanti Mas dari Jogja ke Spanyol, ya paling nggak nyari tiket sendirilah, biayanya berapa, kan itu kan kembali ke preferensi ya. Yang kedua, kos-kosan di sana, karena mungkin standarnya Mas Rian di bintang 7 kan gitu kan, bintang 7 kan gitu. Jadi paling nggak itu tanggung sendiri. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidupnya Mas Rian mungkin beda sama gaya hidupnya Baik kan. Kalau Baik nih kayaknya agak prihatin kan gitu kan. Nah, beda sama Rian. Nah, beda. Saya nggak mau sampai ke sana gitu. Nah, jadi itu Mas Rian ya kira-kira Mas. Jadi itulah yang menjadi elemen-elemen biayanya. Ada respon? Silakan dari yang lain. Ada lagi, Pak. Lanjut. Itu tentang semesternya. Ya. Itu cuma 6 semester ya, Pak? Apanya itu? Belajarnya kan biasanya 8 dak. Oh iya, saya kan belum selesai tadi presentasinya ini. Oke, tak lanjut lagi ya. Oke, maaf ya, tak lanjut lagi. Ya, kalau 6 semester Anda nggak jadi SE, Mas. Nggak selesai Anda nanti. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Saya masuk ke website lagi nih. Oke, Anda sekarang masuk di website. Kalau memang Anda mau mengakses sendiri, masuk di syllabus course. Ya, academics ya, masuk di syllabus courses di situ. Nah, di sana Mas klik aja tuh yang paling atas
Syllabus academic years. Diklik di sana. Nah, itu Mas keluar Mas semua tuh. Jadi semester 1 Mas ambil apa aja tuh? Ada accounting, bla 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 situ, kreditnya berapa, totalnya 21. Semester 2 makulnya apa aja? Politika ekonomi, semua. Nah, ada semua tuh. 23, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Nah, 7-nya ada lagi nih, namanya KKN, Community Services Programs. Ada research paper, tesis atau skripsi ya, S1 skripsi. Ada internship program, magang. Nah, totalnya 9. Nah, jadi maksimal Mas, minimal Mas 7 semester. Karena Mas sudah bisa mengambil skripsi di semester 7. Tapi seandainya Mas masih ingin memperdalam lagi, ada yang nggak lulus atau ada yang kurang baik nilainya, bisa SEM 7 ini diambil untuk mengulang semester-semester yang sebelumnya, ya. Dan mengulang itu harus Mas harus linier. Kalau Mas gagal di semester gasal, yang ngambilnya di semester gasal. Kalau gagal semester genap, yang ngambilnya semester genap. Begitu kira-kira ya. Saya kira ini pemahamannya mudah sekali. Gitu Mas Rian, kira Mas Rian. Jadi minimal 3,5 tahun Mas. Minimal 3,5 tahun. Artinya 7 semester minimal. Maksimal ya, kalau UMY itu maksimal sekarang sekitar 6 tahun sampai 7 tahun Mas. Jadi seandainya sudah Mas baik ini kok nggak lulus sampai 7 tahun, ya mungkin dengan hormat nanti disuruh untuk mencari yang lain, begitu kira-kira. Tapi insya Allah enggak lah. Kalau Mas baik ini wajah-wajahnya kayaknya 3 tahun selesai ya Mas ya. 3,5 tahun ya Mas ya. Ya, Amin, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi? Yuk. Mau nanya, Pak. Oke, makasih. Lainnya, yuk silakan yuk. Monggo, yuk silakan. Santai. Saya kalau buat pengambilan jadwal kuliah itu udah ditetapin dari UMY-nya apa kita dari mahasiswa yang ambil sendiri, Pak? Oke, makasih. Ini pertanyaan bagus juga ini saya kira. Jadi untuk mahasiswa IPF ya, karena Anda ini kan kelas Kopassus ya, Komando Pasukan Khusus nih, Mas, sedikit aja jumlahnya kan. Hanya sekitar 21-23 orang ya sekarang. Jadi angkatan Anda ini Mas Rian itu hanya 23.000 orang ya. Di mana 21.000-nya itu adalah dari Indonesia dan 2.000-nya dari mahasiswa asing nanti. Jadi ada 2 mahasiswa asing yang akan bersama-sama satu kelas dengan Mas Baik nanti. Dari Yaman 1 orang, dari Gambia, Afrika 1 orang. Jadi gak usah khawatir ya. Jadi nanti kalau Mas Rian mau membandingkan wajah dan sebagainya, nah bisa nantilah diskusi dan mereka lah ya. Nah, jadi dari Gambia 1, dari Sudan 1 ya. Insya Allah nanti saya kenalkan nanti kalau sudah siap, mereka masih di negaranya masing-masing. Nanti kaget nanti Mas Baik nanti kan. Nah, jadi 23 orang. Nah, karena sedikit jumlahnya, maka jadwalnya sudah diatur sejak awal, Mas. Jadi tidak bisa memilih. Karena sedikit, kalau yang kelas reguler kan banyak orang tuh. Sampai ratusan orang. Nah, jadi artinya rebutan kelasnya. Kalau Anda sudah tersetting, dan insya Allah 2 semester pertama, kalau saya tidak salah ya, semoga nanti saya koreksi lagi, akan dibantu inputkan dengan TU. Jadi nanti di KRS-nya Mas Rian nanti automatically sudah ada makulnya Mas. Untuk 2 semester pertama. Kalau ada yang belum, nah mohon saya diingatkan nanti. Mohon saya di cross check ke saya nanti. Nanti kita bantu untuk intinya menginputkan ke sistem KRS-nya teman-teman sekalian. Nah, di sini kan sudah punya KRS masing-masing. Jadi KRS itu sebagai sebagai laporan kalau Anda sudah mengambil secara formal gitu. Nah, basisnya KRS itu apa? Deposit KRS. Makanya kemarin Mas dan Mbak kan diminta untuk deposit ya. Nah, itu untuk menginput mata kuliah yang menjadi bagian di semester yang bersangkutan. Begitu kira-kira Mas. Ada lagi yang lain mungkin? Ada yang belum terjawab atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini kita agak detail hari ini. Jadi saya akan masuk ke my class juga nanti akan detail. Silakan, ada lagi? Oh, yang menanya, Pak. Yuk, silakan.
Kalau KKL itu sistemnya gimana ya, Pak? Jadi KKL nanti Anda akan berangkat atau akan punya program itu di tahun depan, Mas, insya Allah. Ya, semoga ini pandemik segera berakhir ya, jadi kita bisa pusing-pusing keluar ya. Nah, jadi untuk KKL Anda itu kalau yang 2 tahun lalu, ya 2 tahun lalu, tahun ini nggak berangkat KKL, Mas, angkatan 2018-19, karena lagi COVID, jadi nggak bisa berangkat. Nah, kalau yang 2 tahun lalu, yang saya mengawal, itu mereka ke Thailand, ke Malaysia, sama Singapura, Mas. 3 negara. Nah, KKL nanti itu teknisnya biasanya dikelola oleh masing-masing mahasiswa, masing-masing angkatan nanti. Jadi Anda nanti akan meng-create dananya sendiri, tujuannya kemana, pas juga waktunya kapan, nanti untuk detailnya teknis administrasinya, misalkan surat menyuratnya, nanti saya yang akan memfasilitasi. Begitu, Mas, kira-kira. Ya. Oke, Nah, Pak. jadi gitu. Jadi nanti untuk KKL-nya ini di semester 4, insya Allah, Mas, Barik ya. Jadi masih 2 tahun lagi dari sekarang, insya Allah. Baik, ada lagi yang lain kira-kira? Silakan. Baik, kalau tidak ada, ya ini karena waktunya terbatas, saya langsung aja ya. Ini agak cepat, nanti sambil jalan. Pak. Ini ya silakan. Ada lagi? Maaf Pak, sebelumnya saya terlambat. Oke. Perkenalkan, nama saya Khalil Fikri. Oh iya. Panggil Fikri aja, Pak. Oke, dari mana Mas Fikri asalnya, SMA-nya, dan mengapa Anda masuk ke IPF, dan dari mana Anda tahu IPF ini? Saya dari Jogja, Pak. SMA-nya SMA Muhammadiyah 3. Kenapa milih IPF? Apa ini? Nanggung aja, Pak, kalau reguler gitu. Ya, alhamdulillah Mas Fikri. Ini mau nanya, Pak. Ya. Ke depannya itu fokus apa ya namanya, Pak? Mungkin apa sih pembelajarannya itu ada berapa, Pak? Kayak misal kayak ada ekonomi pembangunan, ekonomi atau apa gitu. Ya. Oke, Mas Fikri, Anda kalau memang ada di laptop atau Anda punya akses internet, Anda bisa buka di website ya. Ini yang di depan di screen sudah saya tampilkan. Lalu Mas Fikri masuk di akademik, Mas. Ini websitenya dalam 2 academics ya. Nah, setelah itu Anda masuk di course syllabus. Course syllabus sana. Ya, yang paling atas ada course syllabus. Ya. Nah, ini. Nah, Mas silahkan pilih yang paling atas, Mas. Syllabus academic year 2020-2021. Klik aja, Mas, sekali. Okay. Nah, di sana lengkap, Mas, sudah ada tuh. Itu makul-makul yang insya Allah Mas Fikri akan pelajari selama lebih kurang di program ini. Dari semester 1 sampai semester 8 atau semester 7 lah minimal ya, semester 7. Termasuk ada ekonomi apa? Ekonomi pembangunan, lingkungan, ekonomi publik, ekonomi aset, juga ada ekonomi moneter ya. Semuanya lengkap di sana insya Allah. Itu Mas Fikri, insya Allah Mas Fikri. Oke, baik Pak. Berarti nggak ada fokus program studinya gitu ya, Pak? Oh, kalau fokusnya ya, jadi untuk IPF ini sudah saya sampaikan tadi, saya sampaikan di awal, kita itu fokusnya adalah di ekonomi keuangan perbankan dan syariahnya itu ada di sana. Jadi mencoba ini Mas, menggabungkan, jadi mengintegrasikan antara yang konvensional ya sama yang syariah. Nah, makanya kalau Anda perhatikan di mana, di website di internet, itu ada mata kuliah namanya fikih ekonomi, Mas, di semester 3, Mas. Nah, ini fikih for economics. Nah, ini jadi ada islamisasi di sini nih. Lalu semester 3 juga ada nih ekonomi Islam nih, Islamic economics, ekonomi Islam. Lalu juga ada bahasa Arab di situ, Mas. Nah, jadi ada bahasa Arab, ada 2 kali bahasa Arab ya. Bahasa Arab 1, di semester 1 ada bahasa Arab 1, Arabik ini. Sama semester 5, nanti ada Arabik juga, ada Arabik 2 ini. Nah, ini TOEFL Arabic Preparation. Jadi fokusnya nanti
adalah bagaimana Mas Fikri dan kawan-kawan menguasai ilmu ekonomi, keuangan, perbankan dari dua sisi, Islamik, konvensional. Konvensional, Islamik. Begitu Mas Fikri kira-kira, insya Allah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu nanti untuk biar Anda lebih menguatkan lagi nih ya, pemahaman Anda, nanti di semester berapa nih? Semester 7 ya, ada namanya program magang, internship. Nah, jadi nanti Mas Fikri dan kawan-kawan, kalau ada tempat magang dimanapun, bank syariah atau luar negeri atau manapun, itu jadi tempat untuk bisa memperkokoh pemahaman teorinya. Karena kan magang kan sifatnya lebih kepada praktek ya. Nah, jadi kita juga nanti membekali teman-teman supaya bisa siap kalau misalkan harus kerja. Begitu kira-kira Mas. Ada lagi yang lain kira-kira? Silakan. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup ini terakhir ya, terakhir karena saya lihat ini Rian sudah lelah sekali, sudah sejak pagi ya. Oke, saya saya mohon bantuan Anda ya untuk masuk ke My Class. Oke, caranya gimana caranya? Caranya teman-teman silahkan ketik di internet My Class UMY. Ya. My Class UMY. Di sana keluar sudah ada laptop, bisa dibuka di laptop, lalu Anda klik bagian atas Mas, My Class UMY. Nah ya, oke, santai, saya nunggu ini. Jadi pertama ketik My Class UMY, keluar nanti kelihatan, langsung klik di atas My Class UMY, diklik lagi. Oke, nah tampilannya segini tampilannya nih, semua sama saya kira, warnanya gini, menarik nih, kuning. Nah setelah itu Anda cari, Anda di fakultas mana? Oh saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB. Oke, klik di sini Mas. Nah ini saya sudah masuk, ini sudah login nih. Nah bagi teman-teman yang pertama kali, nah pastinya nanti muncul username sama password. Nah, coba Anda masukkan sekarang email UMY Anda, ya, email UMY Anda, dan passwordnya adalah password apa ya Mas? Yang My Class. Password yang dibuat di KRS. Coba teman-teman dicoba ini, mumpung ada Mas Firman juga nih bisa membantu nanti ngasih masukan. Jadi emailnya lah email UMY. Oke, saya coba logout ya. Jadi biar Anda juga tahu prosesnya. Sampai sini ada yang belum bisa masuk ke My Class? Nah, ini nanti seperti ini tampilannya. Username dan password. Nah, username-nya silakan Mas dan Mbak ketik email UMY. Betul, Mbak? Masuk ke username Anda. Lalu Anda masuk ke password Anda. Silakan. Sudah bisa masuk kah kira-kira teman sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Siapa yang bisa masuk ini? Mas siapa? Mas Rian ya? Oke. Mas Rian bisa nggak Anda nge-share ke saya gambar Anda seperti apa? Coba saya ini ya, stop screen dulu. Bisa nggak Anda screen pakai MS Team? Coba. Anda tampilkan layar laptop Anda. Oh, pakai HP. Oke. Ada yang pakai laptop nggak? Biar kita bisa sama-sama memastikan. Mas Barik pakai laptop? Iya, Pak. Bisa masuk, Mas. Nah, ini. Oh, Nil. Ilham. Ini siapa ini? Ilham, Pak. Nah, ini udah betul ini punyanya Ilham. Oke, Mas Ilham, makasih. Nah, Mas Ilham di sana ada 2 makul yang sudah Anda di-enroll, Mas. Jadi kalau seandainya Mas sudah muncul, semuanya sama seperti ini ya, 2 masuk ya. Nah, jadi ada Matriculation Program for IPF Freshman 2020 dan Introduction to Business. Artinya Anda sudah di-enroll
oleh dosennya untuk masuk di program e-learning. Nah, sekarang kalau sudah, Mas Ilham, bisa nggak dibantu klik, Mas, yang matrikulasi, Mas? Diklik matrikulasi, yang atas, klik sekali. Oke. Nah, itu tampilannya tuh. Dalam bahasa Jawa ya, mohon maaf. Matriculation Program for Freshmen of IPF 2020, 28 September sampai 4 Oktober 2020. Ya. This program is set very flexible and enjoyable. Jadi program ini bersifat tidak wajib tapi sunnah, ya sunnah. Ya artinya Anda boleh ikut, boleh tidak ikut, tidak masalah. Dan ini tidak ada biaya apapun, free semuanya. Coba Mas ke bawah Mas, pelan-pelan Mas Mas Ilham. Nah itu ada ada greetingnya, juga ada gambarnya, juga ada beberapa tampilan-tampilan Al-Quran di situ, ayat Al-Quran. Terus ke bawah Mas, pelan-pelan Mas Ilham, ya. Nah, itu fotonya yang dulu masih muda itu ya. Nah, itu ya fasilitator 1 saya sendiri di situ. Nah, nanti kalau Anda mau baca Mas Rian nanti di rumah aja, jangan sekarang, saya sungkan. Ayo, terus ke bawah aja Mas. Ke bawah terus ke bawah Mas. Iya. Terus ke bawah, ya. Ya, itu yang kedua ya, Mbak Rifka, ini alumni Anda juga, Mbak Rifka. Stop Mas, stop di textbook Mas. Nah, itu di textbook itu atasnya lagi Mas, atasnya lagi. Oke. Atau saya bantu aja Mas ya. Anda stop screen dulu, Bapak yang akan tampilkan punya saya. Supaya memudahkan. Ya, di stop screen dulu. Ya. Yang penting Anda sudah, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah saya tampilkan punya saya tadi, nanti Anda silakan, nanti saya pandu dari sini. Bentar, saya coba tampilkan lagi. Oke, dah muncul. Nah, di sana ya, teman sekalian, itu sudah lengkap di sana ya. Jadi program ini, teman-teman sekalian, saya percaya Mas Rian dan kawan-kawan ini kan berbagai background ya. Ada yang dari SMA, dari pesantren, ada dari MA, SMK, IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Ya kan? Artinya background-nya macam-macam. Gitu loh. Nah, sehingga program ini bagaimana menjembatani. Jadi menjembatani supaya teman-teman yang berbagai background tadi itu memiliki pemahaman yang sama gitu loh. Jadi Anda ketika besok masuk kelas, Anda nggak kaget dengan dosen yang mengajar itu, apalagi langsung pakai bahasa Inggris kan dosennya kan, biasanya gitu loh. Nah, sehingga saya memfasilitasi Anda untuk bisa mendapatkan program matrikulasi ini. Nah, kalau Anda coba buka ke bawah di situ ya, ini bisa masih loading ya. Di sana ada yang namanya textbook ya di situ. Ada textbook di situ. Ya, di situ ada ini ya, ada apa? Ada namanya matriculation program di situ. Mencakup 4 ya, teman sekalian. Ada introduction to macroeconomics, microeconomics, business, accounting, and mathematics. Ya. Nah, dan di situ nanti textbooknya sudah ada di sana. Mas dan Mbak kalau seandainya memang ada waktu bisa diklik di sana. Tapi textbook ini tidak hanya untuk semester 1, tidak. Tapi untuk semua semester yang ada di IPF program. Dan itu insya Allah free ya, PDF bentuknya di textbook. Nah, berikutnya kita punya namanya International Journal of Islamic Economics and Finance. Jadi ini adalah jurnal yang dikelola oleh IPF, teman sekalian. Jadi nanti misalkan Mas Ilham DKK butuh referensi nih
untuk membuat tugas, untuk membuat tulisan dan sebagainya, Mas silahkan klik aja ini di sini. International Journal of Islamic Economics ini semua ada di sini, Mas. Mau perbankan, mau keuangan, mau usaha mikro, semua lengkap insya Allah ya. Silakan Mas klik di sini. Ini informasi aja. Nah, berikutnya di sini ada attendance, Mas. Nah, coba Mas dan Mbak sekarang sama-sama diklik attendance. Klik attendance. Nah, di sana teman-teman bisa absen sendiri. Jadi nanti teman-teman ketika mengklik attendance, maka teman-teman akan mendapatkan 2 di situ. Ada H, ada T, ya. Nah, kalau H itu adalah hadir namanya. Jadi ada 2, ada H, ada T. Coba saya buka ya untuk hari ini ya, ini. Saya klik hari ini. Nah, ini. Ini nama Anda semua di sini sudah saya enroll ini. Nah, silakan nanti Mas kalau sudah hadir. Hilang. Sebentar ya teman-teman, ada kendala teknis. Sebentar ya, aplikasinya tiba-tiba close. Tapi di sini semua paham nggak yang disampaikan tadi sama Pak Dimas? Insya Allah paham. Tahu, Mas. Insya Allah paham. Paham. Tapi di tempatku ini ya, Mas. Keluarnya enggak. Kenapa? Keluarnya. Kenapa suaranya? Keluar cuma submit attendance 1 gitu, Mas. Nggak HT kayak disampaikan tadi itu. Oh gitu. Iya. Iya. Coba kayak gimana? Bisa share screen nggak? Ya, Mas. Coba. Kita lihat. Itu kalau nggak salah submit attendance-nya coba dipencet aja. Oke, attendance-nya diklik ya. Silakan dibuka lagi yang tadi. Lalu ada submit attendance. Ya, ada. Sudah bisa semua? Sudah, Pak. Bisa? Oke, baik. Jadi besok ke depannya teman-teman di semua mata kuliah akan mengikuti mekanisme seperti itu. Jadi nanti dosen-dosen akan memberikan attendance, lalu Anda setiap minggunya silakan mengklik attendance sesuai dengan jam kuliah atau sesuai dengan waktu yang tertera di attendance. Coba saya buka lagi. Enggak ada. Oke, bisa di stop screen bagi yang tadi screen. Oke, sudah ini masuk. Oke ya ini. Jadi teman-teman semua di sini di bagian atas ada tanggal 30 September 2020 hari ini ya, jam 12 AM sampai jam
Ini di atas Anda kelihatan ya ada tanggal di sini. 30 September jam 12 AM sampai jam 11.55 PM. Nah, artinya ini adalah periode teman-teman bisa melakukan attendance atau cek kehadiran. Tapi biasanya dosen-dosen itu meletakkan tanggalnya itu selama rentang kuliah Anda, jam kuliah Anda. Misalkan Mas Ilham besok kuliahnya hari Senin jam 1 sampai jam 3 sore. WIB ya. Ini WIB waktunya misalkan. Maka Mas Ilham hanya bisa checklist di sini itu pada jam 1 sampai jam 3 saja. Nah, selebihnya setelah itu nggak akan bisa sudah kebuka sistemnya. Dia tertutup. Kecuali dosennya ngeklik untuk Anda. Kayak saya ini bisa nih ngeklik ini. Misalkan Mas Ilham terlupa laporan, Pak, saya lupa, Pak. Nah, saya bisa klikkan di sini. Tapi nggak mungkin tiap hari juga seperti itu kan. Nah, jadi nanti Mas Ilham dan teman-teman ketika pertemuan pertama besok, tolong ditanyakan ke dosennya masing-masing. Pak, ini jam attendance-nya jam berapa, Pak? Gitu. Jadi nanti biar Anda juga bisa siap-siap, tidak lupa, begitu kira-kira. Tapi caranya seperti tadi, sama lebih kurang caranya. Begitu, Mas. Ada pertanyaan mungkin tentang attendance ini sebelum saya lanjutkan? Pak, Nah, ya, silakan. Attendance ini sama kayak presensi ya? Betul, betul. Jadi ini gantinya Anda tanda tangan di buku absensi. Kalau yang offline kan nanti ada bukunya tanda tangan tuh tiap pertemuan. Nah, kalau ini adalah secara online. Nah, di sini teman-teman sekalian, kelas matrikulasi ini tanggal 28 atau tanggal sekarang ya, sampai tanggal 4 Oktober. Ya. Kemudian jam absensinya jam 12 dini hari sampai jam 11 malam dini hari, artinya 24 jam. Kemudian nanti setiap harinya ada attendance list-nya di situ. Namun kelas ini saya katakan lagi bukan bersifat wajib ya, jangan sampai Mas Ilham terbebani, tidak. Jadi nawaitu kami, niat kami adalah memudahkan teman-teman untuk bisa masuk ke kelas yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau Anda mau sesuai sama ini ya silakan dibuat latihan, niatnya buat latihan nih gitu. Jadi biar nggak kaget ya. Termasuk juga nanti sampai tanggal 4 ya, ini terakhir, ada banyak, kalau Anda buka di dashboardnya tadi ya, di lembar utama, itu banyak sekali aktivitasnya nanti. Sudah saya buatkan itu. Nah, jadi misalkan ya, hari ini tanggal 30 September ya, misalkan Mas masuk di Introductions to Macroeconomics. Jadi available-nya mulai tanggal 30. Jadi hanya bisa dibuka makul ini sejak hari ini sampai tanggal 4 Oktober nanti ya dibukanya. Apa aktivitasnya, Mas? Ada materinya di situ. Kalau Mas lihat ada materinya, Mas bisa buka tuh. Tapi saya yakin Mas Ilham dan kawan-kawan tidak bisa ngeklik. Ya kan? Bisa nggak diklik ini? Keluar tanda jari nggak? Nggak bisa kan? Nggak aktif kan ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke. Kenapa nggak bisa, Mas? Karena ini juga informasi berlaku untuk semua makul, tidak hanya untuk saya aja. Ini informasi yang barangkali Anda yang lebih awal tahu. Di sana ada keterangan restricted. Ya kan? Restricted. Not available unless the activity of International Journal of Islamic Economic and Finance is marked complete. Apa maksudnya ini, Mas? Maksudnya file ini bisa Mas klik, bisa keluar nanti kalau Mas Ilham DKK sudah mengklik jurnal internasional. Coba sekarang Mas Ilham praktek dan teman-teman. Mas sekarang buka website yang di atasnya, Mas, yang tertulis International Journal of Islamic Economic and Finance. Coba diklik itu, Mas, dulu. Diklik sampai sempurna, diklik semua, terbuka semuanya. Setelah itu Mas balik lagi ke My Class dan Anda bisa klik nggak itu kemudian materi itu? Coba.
Ini latihan ini. Kalau ada yang nggak bisa bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Ada yang terkendala, ada yang nggak bisa, ada yang masih bingung, sampaikan aja, nggak apa-apa. Sudah bisa dibuka? Ada yang sudah bisa? Mohon direspon kalau sudah. Kalau ada yang belum juga boleh disampaikan. Sudah ya Mas ya? Mas Baik bisa Mas Baik? Mas Khoiril bisa? Mas Fikri? Atau Mas Rian bisa semua? Belum. Belum, oke saya tunggu. Nah, kalau sudah Mas yang sudah ya, yang sudah Mas Ilham, Anda silahkan sekarang bisa buka tuh, bisa klik sekarang materinya. Coba Anda klik aja Mas. Nanti akan keluar materi slide-nya. Sudah ada yang bisa buka slide-nya? Oke, saya bantu bukakan ya yang belum bisa. Oke. Oke, yang belum lanjutkan, yang sudah saya coba contohkan. Nah, itu ya, itu slide-nya. Nah, slide-nya ini kalau sudah Anda bisa buka ya. Ini slide ini adalah pengantar, Mas. Yang insya Allah teman-teman akan pelajari ketika Anda besok masuk di mata kuliah minggu pertama dan minggu kedua dan minggu seterusnya. Jadi sebatas hanya kalau Anda klik slide ini ya. Nah, sudah ada 2 bahasa tuh, Mas. Nah, barangkali ini Mas Rian masih agak bingung dengan bahasa Inggris. Nah, kita buat juga sebelahnya ada bahasa Indonesianya juga di situ. Jadi Anda juga bisa langsung belajar dalam 2 bahasa. Apa sih makro itu? Ilmu ekonomi makro, belajar tentang ini. Nah, sebelah kanannya ada bahasa Inggrisnya. Ya gitu ya. Semua Mas berlaku untuk semua slide di sini nih, lengkap. Nah, ini sudah semua nih. Nah, silakan sampai belakang dilihat ya, dipelajari. Kalau sudah, saya akan masuk lagi ke My Class. Saya belum bisa tuh, Mas. Belum bisa berarti Mas Rizky harus buka dulu jurnalnya. Berarti kan ini saya udah masuk ke web lamanya IJF. Iya, oke. Terus saya balik lagi. Oke, Mas balik lagi ke My Class-nya, ke tadi yang awal tadi, ini yang di screen, yang di screen. Mas masuk lagi ke awal, Mas klik di sini. Sudah bisa? Sudah bisa diklik? Bagian itu kan introduction tuh kan? Betul. Tetap belum bisa tuh, Mas. Oh, belum bisa ya. Oke, berarti Anda harus memastikan jurnalnya itu kebuka semua ya, maksudnya websitenya terbuka semua. Nah, setelah itu Anda di sebelah kanannya ada klik nggak di situ, Mas? Ada klik, ada kotak nggak situ? Ada kotak nggak? Di sebelah kanannya kanannya jurnal ada kotak nggak situ? Ini kayak punya Bapak ini. Ada kotak nggak situ? Nggak ada. Kotak gimana, Pak? Ini sebelah kanan ini. Kira-kira. Ada. Mas klik ada centang di situ nanti. Oh gitu. Ini kayak punya saya nih, saya klik ini. Ya. Sudah ada centangnya nggak? Oh, sebentar. Nah, ini hal-hal teknis gini nih nampak sepele, tapi besok kuliah insya Allah Anda nggak usah khawatir akan mengalami juga. Nah, kalau sekarang sudah paham, besok ketika kuliah lancar insya Allah, tidak ada masalah teknis. Tuh.
Udah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke, kalau sudah dikliknya sudah bisa, ada centangnya sebelah kanan tadi, Mas silakan langsung masuk lagi ke materi tadi. Dan sudah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, selesai berarti. Silakan nanti bacanya nanti aja, jangan sekarang. Nah, saya lanjut lagi nih. Nah, di bawahnya tadi yang introduction tadi namanya video recording. Nah, ini suara Mas saya yang saya rekam, tapi jangan ditertawakan ya, dalam rangka untuk supaya Mas Rian ini bisa lebih memahami slide-nya, begitu ya. Nah, jadi nanti silakan didengarkan dengan seksama dalam tempo yang selambat-lambatnya. Lalu setelah itu Anda selesai, masuk ke kuis Mas setelah itu Mas. Di bawahnya itu. Tapi jangan diklik sekarang. Kalau Anda klik sekarang, ini saya klik ya. Nah, ini contohnya. Kahoot, kita pakai game saja, santai ya. Nah, di situ saya klik di Kahoot-nya. Tapi Kahoot ini akan bisa kebuka ya, teman sekalian, ketika Anda sudah ada restricted-nya itu ya, di situ ya. Ada keterangannya nggak di sana? Apa? Nah, jadi Mas bisa membuka Kahoot ini. Nah, ini ada Kahoot-nya ya. Ini ada Kahoot-nya kayak tadi. Tapi Anda jangan ngerjakan sekarang karena Anda belum baca materinya. Ini informasi aja ya. Jangan diklik dulu. Atau jangan oke dulu ya. Tapi kalau udah ngeklik jangan itu. Coba ini saya lihat dulu ya. Ini Anda lihat dulu pertama ini. Ready, get, set, Kahoot. Nah, masih proses Kahoot-nya. Oke, di sini ya kalau sudah. Di sana tampak dalam screen Anda itu ada yang namanya Introduction to Macroeconomics ya, 10 questions hosted by APF ya. Players-nya in the game. Dalam in the games ini ada kotak putih, klik nama. Nah, silakan Anda klik nama Anda, nama lengkap, nama depan ya, silakan. Kalau sudah langsung Anda klik OK and go. Tapi jangan sekarang, nanti aja ketika sudah baca. Karena ketika Anda sudah masuk dalam game ini, Anda tidak bisa berhenti. Jadi harus menyelesaikan sampai 10 soal. Gitu, Mas. Jadi nanti saran saya, Anda masuk di games ini ketika sudah baca materi, sudah dengar video, baru Anda OK and go ya. Nah, ini sekedar saran. Soalnya hanya 10 nih, dan soalnya juga sangat-sangat mudah yang Anda sudah pelajari di slide-nya, begitu. Nah, kalau sudah, terakhir ini saya balik lagi ke my class. Nah, di sini, not available unless the activity introduction to macroeconomics is marked complete. Artinya, Anda tidak bisa mengerjakan ujian ini atau kuis ini ketika Anda tidak atau belum membuka introduction to makro, belum baca maksudnya, belum baca ya. Nah, di sini ada keterangannya Mas, jangan lupa. This Kahoot is active until October 4, 2020 jam 11 malam PM WIB. Jadi kalau sudah melewati jam 11 tanggal 4 akan hilang, sudah nggak bisa diakses. Gitu ya, tapi masih lama waktunya kan. Nah, setelah selesai, baru Mas dan Mbak masuk ke terakhir, feedback for the course. Mas klik di sini, lalu silakan Mas memberikan feedback. Kesannya gimana kuliah ini kira-kira, makul ini? Apa kurang menarik, terlalu menarik, dan ini sebagainya. Silakan kasih masukan di sini ya. Add a new discussion topic. Silakan di sini. Nah, nanti untuk yang kedua juga sama. Untuk yang kedua, ketiga ya, ada keempat ya, kelima akan lebih kurang sama dengan yang pertama. Namun untuk yang nomor 2 hingga nomor 4, nomor 5
akan terbuka per tanggal. Jadi misalkan untuk besok ya, intro mikro akan buka pada tanggal 1 Oktober jam 12.05 pagi. Baru bisa diakses maksudnya. Nomor 3 juga sama, tanggal 2. Nomor 4 tanggal 3. Nomor 5 juga tanggal 4. Gitu. Dan semuanya sudah saya siapkan, ada recordingnya, ada materinya, ada Kahoot game-nya, juga ada feedback-nya. Dan lagi-lagi ini bersifat sunnah, ya. Jangan terlalu ngoyo. Tapi kalau Anda mau belajar ini silahkan. Ini sebagai pengantar ke kuliah di minggu depan. Begitu kira-kira. Oke, ada yang mau didiskusikan untuk terakhir nih, sudah jam 3:30. Silakan. Ada yang belum jelas? Berarti ini cuman simulasi ya, Pak? Ya, kayak simulasi dan juga sekaligus sebagai bridging ya, jembatan untuk masuk ke kelas yang minggu depan gitu. Kan sekarang kan Anda sudah merasa ini kan, paling enggak Mas Rian sudah merasa lebih pede dari sebelumnya kan, udah pernah My Class sudah buka, sudah bisa mengakses, sudah tahu caranya klik ini, klik itu kan gitu. Jadi besok ketika kuliah hari Senin, Mas sudah ready. Dosennya sudah nggak ada masalah, insya Allah. Tinggal masalah materinya aja kan. Itu kira-kira. Kalau ada yang merasa belum di-enroll atau belum masuk, kabari saya atau kabari dosennya nanti. Nanti saya kasih nomor HP-nya dosennya nanti. Ya, setiap dosen yang mengajar SEM 1, mungkin ada yang belum jelas, belum masuk, atau kurang jelas, silakan kontak secara pribadi. Namun saya juga sudah membantu Anda untuk memasukkannya ke dalam sistem. Tapi mungkin ada yang kelewatan begitu kira-kira. Silakan nanti kontak kami. Baik, ada lagi Mas dan Mbak, silakan jangan sungkan sebelum kita akhiri mungkin. Belum ada, Jadi Pak. sambil lalu nunggu sholat maghrib, sholat isya, barangkali buka My Class matrikulasi kan lumayan tuh, biar istilahnya sambil menyiapkan diri kan. Sudah saya buatkan materinya supaya Mas Rian ini besok masuk kelas langsung semangat 45 gitu. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain silakan atau cukup? Mbak mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oke ya, kalau tidak ada, ini saya record ini pertemuan kita hari ini, jadi nanti bisa diputar kembali. Nah, barangkali ada teman-teman yang hari ini nggak bisa gabung karena ada berbagai urusan, nanti bisa di-share, saya share nanti video ini ke teman-teman, silakan nanti bisa diputar kembali kira-kira. Oke, itu aja ya, saya kira ya. Cukup Mas Ilham? Mas Ilham ada lagi, Mas Rian dan kawan-kawan? Alhamdulillah cukup Pak. Oke ya, kalau sudah cukup silahkan Anda dalami My Class itu. Kalau ada yang kurang jelas, Anda silahkan tanya ke saya, tanya ke Mas Firman bisa, atau ke teman-teman staf yang lain. Pas juga untuk yang hari Senin, jadwalnya sudah jelas di website tadi ya, silahkan Anda ikuti jadwalnya sesuai dengan jam, waktu, silahkan. Kalau kiranya ada sesuatu yang memang Anda merasa susah, jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami. Intinya saya ini ada untuk membuat Anda lebih mudah, begitu Mas, kira-kira ya. Baik, itu saja saya kira. Ya, saya hari ini sangat gembira sekali ketemu dengan Anda semua secara langsung untuk pertama kalinya, ya. Dan saya berharap semoga 2020 ini bisa menjadi angkatan yang bisa menginspirasi dan juga berprestasi kira-kira ya, insya Allah. Dan saya lihat dari 23 orang itu laki-lakinya ada sekitar 13 orang. Nah, jadi jumlah laki-lakinya banyak banget ini, melampaui ibu-ibu. Nah, jadi insya Allah lebih semangat ini kalau kebanyakan laki-laki ini. Baik. Itu saja saya kira untuk hari ini, Mas Barik dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih kembali atas partisipasi, kehadiran, atensi, ya, dan teman-teman semua.
Saya hanya pesan satu, mohon tetap istiqomah ya, tetap semangat di kelas internasional. Jangan merasa minder, jangan merasa kurang karena bahasa Inggrisnya belum mantap, jangan merasa begitu. Semua kita belajar, semua kita berproses. Dan kalau ada yang Anda rasakan kurang berkenan, jangan disimpan, tapi sampaikan kepada kita sehingga kita bisa membantu mencarikan solusi. Ya. Dan bila teman-teman Anda reguler, mungkin ada yang bertanya tentang kelas internasional, ya jangan sungkanlah Anda sharing tentang mereka. Barangkali mereka juga mau mengikuti jejak Mas Rian untuk pindah ya, bergabung di kelas internasional. Begitu kira-kira. Oke, baik, itu saja saya kira. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Salam untuk keluarga di rumah. Juga, Pak. Ya, sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah Bapak Ibu dan semoga sehat selalu ya. Dan juga ketemu lagi ketemu saya lagi hari Rebo ya di kelas pengantar makroekonomi jam kalau nggak salah jam berapa Dik Firman? Jam 1 ya Fir ya. Rebo jam 1 ya. Oh, Rebo jam 3 ya. Rebo jam 3 sampai jam 5 sore di kelas saya insya Allah ya. Hari Rabu minggu depan. Pengantar makro ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih saya akhiri. Kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya. Ya, makasih semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya, silakan.